Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farhan Bayaki, NPM 04411972. Di sini saya akan menampilkan tugas UAS opini publik, yaitu wawancara kepada beberapa profesi. Dan berikut adalah hasil wawancara saya kepada ojek online, security, wirausaha, perawat, dan guru tentang pandemi COVID-19 ini. Silakan disimak. Selamat siang. Di sini saya Farhan Bayaki ingin menyelesaikan tugas opini publik. Ya, di sini saya sudah bersama salah satu driver ojek online. Ya, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Namanya siapa, Pak? Pak Sahri. Dengan Pak Hari ya. Ya. Ya, di sini saya sedang Pak Hari ya, ingin menanyakan tentang pandemi. Oke, langsung saja Pak ke pertanyaannya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pandemi yang sedang berlangsung ini dari tahun kemarin? Kalau pendapat saya sih parah sih. Jadi bikin perekonomian hancur lah gitu. Oh, jadi perekonomiannya apa ya? Yang itu pengaruh besar. Mungkin dampak yang lainnya apa Pak yang Bapak bisa terima dari ini pandemi sekarang? Dampaknya ekonomi itulah dampaknya. Ya. Jadi dari ekonomi aja ya Pak ya, Iya. karena pandemi ini. Iya. Jadi harapan Bapak ke depannya sekarang bagaimana Pak untuk pandemi ini segera berakhir? Ya, mudah-mudahan segera berakhir lah gitu kan. Biar kedepannya gampang, nyari kerja juga gampang kan. Kalau kayak gini kan banyak yang kerja juga, banyak yang dirumahin kan, gara-gara pandemi ya. Oke Pak, terima kasih. Sekian wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Bayaki. Di sini saya sedang bersama Bapak siapa? Pak Yos. Nah, Bapak Yos. Bapak Yos ini berprofesi sebagai security di sini. Ya, langsung saja pertanyaannya. Pertama, apa pendapat Bapak tentang pandemi ini yang sedang berlangsung dari awal tahun sampai sekarang? Ya pendapatnya corona biar cepat selesai, biar cepat aman, biar kembali lagi seperti semula, itu aja. Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi terus apa dampak negatif dan positif yang Bapak terima selama pandemi ini? Dampaknya banyak tuh dampaknya, nggak bisa kita kemana-mana, nggak bisa bersilaturahmi sama keluarga, nggak bisa silaturahmi keluar-luar, jadi diem aja di rumah. Itu efek samping dari dampak corona itu. Iya Pak. Terus harapan Bapak ke depannya untuk pandemi ini gimana Pak? Ya udah itu aja tadi, biar cepat selesai, biar aman lagi kayak seperti dulu, hubungan-hubungan bisa jarak-jarak dekat, nggak bisa dari jarak jauh, segala ekonomi juga bisa kembali lagi seperti semula. Udah itu aja. Ya, sekian cukup. Terima kasih Pak Yos. Ya, sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Farhan Bayaki. Di sini saya sedang bersama seorang wirausaha es kelapa yang bernama, sebelumnya namanya siapa Pak? Akbar. Namanya Pak Akbar. Ya, langsung saja, langsung dipertanyakan. Jadi saya ingin bertanya, menurut apa pendapat A tentang pandemi yang kurang lebih sudah berjalan 1 tahun ini? Yang apa? Yang apa? Pandemi yang sudah ada dari awal tahun ini sampai sekarang. Kalau sekarang sih makin merosot ya. Apalagi semenjak ada COVID-19, penjualan itu menurun banget gitu. Nggak seperti biasa-biasa tahun yang udah kelewat gitu. Kalau sekarang mah udah mending lah buat makan juga. Udah alhamdulillah gitu. Gitu aja. Lalu apa dampak negatif dan positif yang A terima selama pandemi ini? Kalau negatif sama positif itu ya saya mah gimana ya, jualan ya boleh aja, jualan biasa aja. Yang penting jangan ada ini itulah kericuhan seperti
kemarin-kemarin itu ada ricu, dengar-dengar ada ricu ini itu, wah saya mau udah males dengernya gitu, pengennya ya Indonesia itu bebas lah kayak dulu aja pengennya, apalagi udah. Lalu apa harapan ke depannya untuk pandemi ini cepat selesai? Harapan di Indonesia itu harus ya dipercepat aja lah ke Bapak Presiden yang menanganinya, cepat selesai aja coronanya biar semua masyarakat itu bebas bermain, bebas usaha, bebas mencari rezekinya buat masyarakatnya. Kasihan kan kalau seperti ini, keluar dikit harus ada pakai masker. Terus kalau di jalanan, kalau masyarakat kan nggak punya uang harus didenda 250.000. Itu kan sulit, jangankan buat didenda, buat makan juga udah susah. Kasihan aja buat masyarakat sekarang. Semoga Indonesia sukses, cepat selesai COVID-nya. Terima kasih ya sudah memberikan opini tentang pandemi ini. Ya, Semoga sehat selalu ya. Semoga sukses. ya, amin, amin. Ya, terima kasih. Halo, di sini saya Farhan Bayaki. Di sini saya sudah bersama Bapak Wahyono ya. Dia seorang profesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit Koder, Pak ya. Ya. Aslinya Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Pak langsung pertanyaan aja. Jadi saya mau nanya pendapat Bapak tentang pandemi COVID ini yang sudah ada dari tahun kemarin ya, udah setahun ini. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Ya, menurut saya penyakit COVID ini penyakit baru ya buat kita, dan ini penyakit yang sangat menular ya, sangat menular, dan menurut saya ini penyakit yang menakutkan karena sampai sekarang ya, mungkin udah setahun, tapi penyakit ini belum bisa usai ya. Itu aja sih menurut pendapat saya. Lalu efek yang Bapak terima dari selama pandemi ini bagaimana Pak? Ya, kebetulan kan saya salah satu tenaga kerja di rumah sakit. Jadi efeknya buat saya berat, buat kami di rumah sakit. Kenapa? Karena banyak pasien-pasien yang harus dirawat sehingga rumah sakit kami juga penuh untuk dirawat ini gitu. Lalu harapan Bapak ke depannya untuk pandemi ini segera berakhir, Pak? Ya, kalau harapan saya sebagai tenaga kesehatan, pandemi ini cepat berakhir ya, cepat berakhir, kemudian kehidupan kembali normal seperti sedia kala, dan buat masyarakat Indonesia terutama ya patuhi kesehatan dengan 3M supaya pandemi ini cepat selesai. Oke Pak, baik, terima kasih. Sekian wawancara saya, terima kasih. Halo, di sini saya Farhan Bayaki. Sekarang saya sedang bersama Kak Adi, dia adalah seorang guru di salah satu SMA Pramita Tangerang. Langsung saja. Halo Kak Adi. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Farhan Bayaki atau Elki ya. Ya. Baik Kak Adi. Ya, sama alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Langsung aja pertanyaannya Kak. Jadi bagaimana pendapat Kakak tentang pandemi COVID ini yang sudah ada? Oke, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri supaya bisa lebih jelas gitu ya. Nama saya Adi Widodo. Saya salah satu guru di SMA Pramita di Tangerang, mengampu mata pelajaran sosiologi. Ya, kalau menurut saya dengan adanya COVID ini sebenarnya kejadian yang tidak diduga sebelumnya, karena dianggapnya adalah COVID itu tadinya seperti penyakit yang biasa aja gitu. Tapi ternyata hampir 1 tahun ya kita mengalami, dan seperti yang kemarin informasinya adalah kemarin adalah jumlah penderita COVID yang tertinggi, hampir menyentuh angka di atas 10.000. Jadi ini sebenarnya bukan penyakit yang main-main, tapi memang penyakit yang harus serius ditangani seperti itu. Oke Kak, lalu apa efek atau dampak yang Kakak terima selama pandemi ini? Ya. Oke, efeknya ada efek positif dengan negatif ya. Kalau positif ya, jadi kita atau saya sendiri menjadi lebih menjaga kebersihan, karena selama ini mungkin agak sedikit diabaikan gitu ya. Sedangkan kalau negatifnya ya pasti mengganggu semua bidang ya, baik ekonomi ya,
terus bidang politik juga gitu ya, terus juga apalagi di bidang pendidikan. Karena mau tidak mau kita sebagai guru harus mempersiapkan nih bagaimana cara pembelajaran secara daring atau melalui media seperti Zoom, Google Meet atau Google Classroom atau WA seperti itu. Dan belum tentu materi yang kita sampaikan bisa langsung dicerna dengan anak, dan juga anak juga ketika akan menanyakan juga terkendala misalnya dengan kuotanya, atau misalnya tiba-tiba lagi belajar mati listrik seperti itu. Oke Kak, lalu harapan Kakak ke depannya untuk pandemi ini segera berakhir, bagaimana Kak? Oke, harapannya adalah masyarakat kita diharapkan untuk patuh menerapkan 3M. Ya, mestinya memakai masker, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan. Karena jujur aja masyarakat Indonesia tuh kayaknya untuk menghadapi COVID ini seperti menganggap sepele gitu. Padahal buktinya sudah terlihat ya, dengan banyaknya yang misalnya meninggal tenaga kesehatan ya, baik dokter maupun perawat. Atau juga malah terkadang saya sendiri suka mendengar stigma nih di masyarakat bahwa COVID itu mah kayaknya ada dan tiada. Tidak ada tapi ternyata ada gitu. Jadi diharapkan yaitu harus bisa menerapkan 3M supaya COVID-nya bisa dicegah, dan juga satu, walaupun dalam kondisi kita menghadapi COVID tidak usah stres tapi dibawa enjoy gitu. Okay. Yang penting imunnya harus disiapkan dan imannya ya seperti itu. Okay. Terima kasih Kak Adi untuk wawancaranya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian hasil wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.